Selamat pagi sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Keluaran 34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 10 ini sungguh berfungsi sebagai pengantar bagaimana syarat-syarat perjanjian yang diperbaharui, yang diberikan dan boleh kita lihat dan kita baca nantinya yang ada di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-28. Yang pertama, kita boleh melihat Tuhan berfirman. Dia mengatakan, lihatlah. Dalam hal ini, Tuhan hendak mengatakan, aku akan membuat perjanjian, yaitu perjanjian. Tuhan berjanji untuk membuat perjanjian dengan umat pilihan Tuhan. Dengan umat pilihannya, di mana mereka telah melanggar perjanjian yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan bahwa di hadapan seluruh umatnya, aku akan melakukan mujizat yang belum pernah terjadi di seluruh bumi atau di antara bangsa manapun. Itu yang boleh kita lihat dalam nats ini. Melakukan mujizat ini akan memberikan konfirmasi yang jelas kepada bangsa Israel bahwa Tuhan setia terhadap perjanjian yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini Tuhan memerintahkan umatnya untuk bagaimana mereka supaya setia ketika sudah dilakukan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Maka Tuhan menginginkan bagaimana umatnya juga menaati apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Maka memastikan untuk mengamati berarti memperhatikan dengan cermat. Bangsa itu baru saja lolos dari nyawa mereka setelah melanggar perjanjian pertama. Bagaimana mereka melakukan penyembahan berhala dengan membuat anak lembu emas, dan juga 3.000 orang Israel mati ketika, dan boleh kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-28. Mereka perlu mengingat pelajaran ini dan pastikan untuk menaati perjanjian yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan umatnya. Tuhan berjanji untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan bagi mereka. Maka sekarang mereka harus sangat berhati-hati untuk menaati apa yang Dia katakan. Maka hal yang taatlah yang Tuhan inginkan dari umatnya. Ketika Tuhan ingin membuat dan mengembalikan hubungan yang baik antara Allah dengan umatnya. Maka ini berarti bahwa meskipun Allah menegaskan kembali tentang perjanjian itu, berkat-berkat yang dijanjikan
dari perjanjian tersebut, tentu Tuhan mengharapkan juga bahwa mereka untuk setia di dalam ketaatan. Bagaimana Tuhan menjanjikan berkat dan kelimpahan kepada umatnya? Tentu Tuhan menginginkan mereka menunjukkan sikap yang taat. Bagaimana Tuhan bisa memelihara mereka? Tuhan bisa tetap senantiasa mengumpulkan mereka dan membentuk mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Tetapi tentu Tuhan juga menginginkan agar mereka bisa menunjukkan sikap yang taat di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam hal ini Tuhan mau menegaskan bahwa apapun dan sampai dimanapun perjalanan umatnya, Tuhanlah yang selalu bersama. Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Di dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan mengatakan juga bahwa di dalam keadaan berperang, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, yang memampukan mereka memenangkan peperangan, yang memampukan mereka melalui segala peperangan. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi mereka. Bagian Israel adalah bagaimana mereka menunjukkan sikap taat dan tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka, yang mencakup bagaimana mereka disertai oleh Tuhan, tentang bagaimana bangsa itu berperang dan kembali merebut tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Nah, maka bangsa Israel tidak hanya menyaksikan mujizat Tuhan, tetapi semua orang yang tinggal bersamanya akan melihat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan di dalam kehidupan umatnya. Maka seluruh bangsa yang ada di dalam dan di sekitar tanah perjanjian itu akan menyaksikan dan takjub akan kedaulatan Tuhan ketika umatnya masuk dan menaklukkan negeri tanah perjanjian itu. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya kepada jemaat, bukan hanya kepada umat Tuhan, Tuhan mengatakan penyertaannya. Tetapi dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan, kita boleh melihat, dan kita boleh mengenal bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan juga bersama-sama dengan kita dalam segala aktivitas, pergumulan, tantangan, dan rintangan yang sudah kita lalui dari hari-hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Bagaimana gelombang kehidupan kita silih berganti, tetapi kita boleh melihat apakah Tuhan ada bersama dengan kita, apakah kita mendapatkan kekuatan, apakah Tuhan juga mengantarkan kehidupan kita hingga pada saat ini. Kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan yang memimpin kita melalui segala apa yang kita hadapi, suka dan duka cita. Tetapi Tuhan senantiasa mengantarkan kehidupan kita dan kita beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan tidak menuntut lebih dan tidak menuntut apa-apa daripada kita, atau harta, atau yang kita dapatkan hingga pada saat ini. Tetapi Tuhan menuntut kepada umatnya dan kepada kita hanya sikap yang taat. Bagaimana kita bisa menaati segala kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Maka sikap itu yang boleh kita tonjolkan di dalam kehidupan kita. Walaupun begitu banyaknya hal-hal yang kita hadapi, tetapi ketika kita bisa menunjukkan ketaatan dan menaati kehendak Tuhan, maka dengan demikian juga Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita, membantu, menolong, dan menopang kehidupan kita, dan memenangkan kita untuk beroleh kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, di dalam semua pergumulan kita, apapun dan yang akan kita lalui. Ketika ada pergumulan, maka disinilah kita mau melihat campur tangan Tuhan ketika Tuhan bersama dengan kita menghadapi segala sesuatunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Di dalam segala pergumulan kehidupan kami, dalam hari-hari dan pekerjaan kami boleh melihat
Sungguh Engkau Allah yang baik, yang boleh memenangkan kehidupan kami melalui segala perkara-perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang boleh kami hadapi dan boleh kami lalui hingga pada saat ini, dan kami beroleh kemenangan. Itu karena Tuhan bersama dengan kami, yang boleh menghantarkan kami menaungi segala kehidupan kami, melewati segala rintangan, tantangan kehidupan kami dari hari-hari yang lalu, bulan yang lalu, dan tahun-tahun yang sudah berlalu. Dan kami boleh hadir pada hari ini, segala sesuatunya itu adalah anugerah dan kesempatan hidup yang Tuhan boleh izinkan kami nikmati hingga pada saat ini. Engkau menghendaki kehidupan kami agar kami senantiasa taat, menaati segala kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menunjukkan sikap yang taat, agar dalam ketaatan kami beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan boleh hadir bersama dengan kami, apapun yang akan kami hadapi, ketika kami akan berperang menghadapi segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan boleh hadir bersama dengan kami, dan kami juga mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, berkati setiap pekerjaan kehidupan kami dan juga jemaat-Mu, dimanapun dan apapun segala aktivitas yang boleh kami kerjakan hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan juga yang bersama dengan kami, kiranya yang kami boleh memenangkan segala pergumulan hidup kami, agar apapun yang akan kami lalui dan kami dapatkan, itu semua adalah kemuliaan untuk nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan, dan segala aktivitas yang boleh mereka lakukan hingga pada saat ini. Kiranya segala buah dari hidup mereka, dari segala pekerjaan mereka, itu adalah persembahan mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui perkataan, sikap, dan perbuatan sehari-hari yang boleh mereka tunjukkan, yang boleh kami tunjukkan dalam aktivitas kehidupan kami. Maka senantiasa kami menggantungkan hidup kami hanya ke dalam kehendak Tuhan saja. Terpuji Engkau Tuhan hingga selama-lamanya. Hapuskan juga segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya anugerah, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh pakai itu semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.